Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enrico. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mekanika bahan. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai metode unit load. Nah, sebelum dijelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang deformasi. Jadi, pada mekanika bahan ini akan ada dua topik utama yang akan dibahas, yaitu pertama mengenai deformasi, baik untuk struktur portal balok maupun rangka batang, dan yang kedua itu analisis penampang yang berupa mencari titik berat, mau inersia hingga tegangan. Nah, jadi sekarang yang kita dibahas itu mengenai deformasi. Jadi sekarang apa itu deformasi? Simpelnya, deformasi itu adalah perubahan bentuk. Nah, jadi misalkan seperti di sebelah kanan ini ada balok sederhana dengan tumpuan sendi roll AB, kemudian di tengah diberi beban terpusat sebesar P. Maka baloknya itu akan mengalami lendutan hingga berubah bentuk seperti begini. Nah, itulah deformasi. Singkatnya perubahan bentuk. Deformasi itu dia terbagi menjadi dua, yaitu defleksi atau yang bahasa Inggris itu deflection, dan rotasi atau yang bahasa Inggris itu slope. Defleksi itu yang biasa diberi simbol delta, baik itu delta segitiga, ada delta yang simbol begini, atau ada juga referensi yang menggunakan simbol Y, di mana satuannya itu defleksi itu berupa satuan panjang, entah mau sentimeter, milimeter, meter, inci, dan sebagainya. Sedangkan rotasi itu perputaran sudut, ya simbolnya itu theta, ataukah biasa begitu theta begini, atau juga ada referensi yang menggunakan y-aksen. Y-aksen itu berupa keturunan dari y, di mana satuannya itu radian, di mana dari radian ini bisa dikonversi ke derajat, jadi berupa satuan sudut. Nah, jadi misalkan seperti di gambar ini, misalkan kalau untuk di titik C, defleksi C itu berarti perpindahan pada titik C. Jadi misalkan di titik C ini kan batang mula-mulanya dari sini, kemudian setelah diberi beban dia melendut hingga ke sini. Jadi berapa jarak ini itu berupa defleksinya, berapa perpindahannya, entah berapa mili. Misalkan dia turun 5 mili atau 1 mili, setengah mili. Sedangkan tuh rotasi itu, misalkan kalau diambil di titik A itu, misalkan di sini, jadi kalau diambil garis singgung, jadi sudutnya dari titik awal itu sampai garis singgungnya itu perputaran, itulah rotasinya, berapa sudutnya. Gitu ya kalau titik B, berarti yang dari titik lurusnya ini sampai garis singgungnya itu rotasi titik B. Atau misalkan ditanya berapa defleksi dan rotasi di titik D, di titik D di sini, berarti defleksinya itu yaitu berapa perpindahannya dari titik awal sampai sini itu defleksi, dan rotasi itu kalau diambil garis singgungnya sini, dia dari garis horizontal hingga ke garis miring itu, garis singgungnya itulah rotasinya. Dan juga selain itu, dari deformasi ini setelah bisa diperoleh persamaan deformasi, dan dari persamaan deformasi itu bisa didapat bentuknya, ya garis ini yang disebut dengan garis elastisitas. Garis elastisitas, atau ada bisa juga garis lentur, yang bahasa Inggris itu elastic curve. Jadi yang ini. Jadi dari persamaan deformasi kita bisa peroleh bentuk perubahan struktur setelah diberi beban. Jadi untuk memperoleh nilai defleksi dan deformasi, baik berupa defleksi atau rotasi ini, bahkan untuk memperoleh persamaan deformasi dan garis elastisitasnya, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yaitu misalkan kalau untuk balok atau portal itu ada metode unit load atau virtual work, itu metode yang paling dasar. Kemudian ada metode Castigliano, metode double integral, conjugate beam, moment area, dan Mark-Auley. Sedangkan untuk rangka batang truss itu ada metode unit load, metode Castigliano, metode Billiard-Moore, dan metode joint displacement. Nah, untuk pertemuan kali ini, metode yang dibahas itu yaitu metode yang ini, metode unit load untuk balok atau portal. Singkatnya, rumus untuk metode unit load itu untuk dapat defleksi itu sama dengan 1/EI dikali dengan sigma integral 0 sampai L mx dx.
dengan diberi pembebanan itu beban terpusat 1 ton. Sedangkan untuk rotasi itu rumusnya juga sama. Sigma 0 sampai L mx dikali mx dx, di mana beban yang diberikan itu beban momen 1 ton meter. Nah, jadi untuk cari defleksi dan rotasi itu rumusnya sama, cuma yang beda itu bebannya, di mana mx besar itu gaya itu adalah persamaan momen akibat dari struktur, sedangkan mx kecil itu persamaan momen akibat unit load. Dan EI itu nilai kekakuannya, di mana E itu modulus elastisitas dan I itu momen inersia. Nah, untuk lebih jelas aku langsung saya ke contoh soal. Misalkan diketahui struktur portal seperti berikut, di mana di titik A itu terdapat peletakan roll, di C itu jepit, dan di S ini ada namanya sendi Gerber atau sendi dalam atau sendi S. Ini itu nilai momen sama dengan 0 yang pas di sendi Gerber ini. Dengan beban itu ada bisa beban segitiga, beban merata, beban momen 5 ton meter, dan beban terpusat 4 ton di kolom. Dengan nilai kekakuan itu yang dinilai balok itu nilai kekakuannya 2 kali lebih besar daripada kekakuan di kolom. Juga sudah diketahui dari soal itu struktur yang digunakan itu beton, di mana nilai modulus elastisitas dari beton itu diperkirakan 200.000 kg per cm persegi. Kita konversi ke ton per meter persegi itu dikali 10, jadi 2 kali 10 makanan ton per meter persegi, karena di dalam perhitungan nanti kita akan menggunakan satuan ton dan meter, sehingga nilai modulus elastisitas juga harus dikonversi ke ton per meter. Dan diketahui dari soal untuk penampang itu dia menggunakan penampang persegi panjang dengan ukuran 400 kali 600, berarti 400 mili kali 600 mili. Sehingga untuk kita cari hitung momen inersia dengan menggunakan rumus untuk penampang persegi panjang itu 1/12 BH pangkat 3, di mana B-nya itu alasnya kan 400 mm, berarti 0,4 kali 600 0,6 pangkat 3, sehingga nanti didapat nilai momen inersia itu 0,0072 meter pangkat 4. Nah, yang diminta pada soal ini yaitu menghitung defleksi vertikal titik S. Jadi di titik S ini nilai vertikal di titik S, nilai refleksi horizontal di titik B, dan nilai rotasi di titik S di kiri. Nah, kenapa ada istilah kiri dan kanan? Karena rotasi di spesial untuk di sendi Gerber ini, rotasi di sebelah kiri dan sebelah kanan berbeda. Jadi misalkan ini kan sendi S, ini batangnya. Misalkan setelah diberi rotasi itu batangnya nanti satu melendutnya begini, satu melendutnya begini. Jadi nilai rotasi sini itu dengan rotasi sini itu berbeda, karena sendi S itu tidak menjadi di sini disebut dengan rotasi di kanan, dengan ini rotasi di kiri. Jadi nilai rotasi di sendi S itu kiri dan kanan itu berbeda. Yang dicari itu rotasi di sebelah kirinya. Kali ini kita akan selesaikan ini menggunakan metode unit load atau yang bisa disebut dengan metode virtual war. Langkah yang paling pertama itu yaitu mencari gaya-gaya dalam struktur. Berarti dari reaksi peletakan hingga gaya-gaya dalam struktur. Nah, ini kan harusnya sudah dikuasai dari materi statistik tertentu dari statika. Jadi kita akan review sekilas saja. Jadi karena ini merupakan portal yang ada sendi Gerber, maka struktur harus dipisah. Yang di sebelah kiri ini yang cuma roll itu kita disebut dengan balok anak, dan yang di sebelah kanan itu yang struktur jepit itu balok induk. Jadi untuk di balok anak itu sendi S itu dia berubah jadi bisa ditambahkan sendi begini, jadi sendi tumpuan dengan besarnya itu VS. Sedangkan dia nanti nilai VS ini di balok anak dari balok anak ke balok induk dia jadi beban. Jadi nilai reaksi VS di balok anak itu jadi beban di balok induk. Begitu juga dengan HS. Jadi berlawanan arah. Nah, jadi bisa dicari misal reaksi peletakan. Contoh saya misalkan kalau sigma momen di titik A sama dengan 0, berarti pusatnya kan di A. Jadi gaya yang ada itu gaya Q1, yaitu beban segitiga dikali dengan jaraknya itu Q ke titik A itu
Itu segitiga kan berarti 2/3 sepertiga. Kalau yang runcing itu berarti dia 2/3 dikali dengan jar L nya itu 3, full segitiga. Searah jarum jam berarti plus. Itu perjanjian tandanya begitu. Searah jarum jam kita ambil plus, dan kalau berlawanan jarum jam itu minus. Bisa dibalik asalkan konsisten. Lalu setelah itu yang ada itu kan VS, dimana jarak VS itu ke A itu 3, arahnya berlawanan jarum jam, makanya minus. Jadi kan cuma itu sama dengan 0, dimana nilai Q itu kan bisa disamakan dengan luas segitiga, dimana setengah kali alas kali tinggi Q kali L, dimana nilai Q nya kan itu 2 ton meter, nilai alasnya itu 3, L nya 3, makanya itu Q nya 3 ton. Jadi kalau dilanjut tadi, makanya 3 dikali, ini coret-coretkan 2 dikurang 3 VS sama dengan 0. Maka nanti dapat nilai VS itu 2 ton. Nah, setelah dapat nilai VS, bisa dilakukan lagi langkah yang sama untuk diperoleh nilai VA. Jadi nanti pasti diperoleh nilai VA itu 1 ton. Setelah itu, setelah di balok anak, dihitung lagi reaksi peletakan untuk balok induk. Untuk nanti, ini kan tadi perhitungan untuk di balok anak. Setelah itu nanti dihitung lagi untuk perhitungan di balok induk, dengan angka yang sama lagi untuk peroleh berapa nilai momen di C, dijepit di C, nilai reaksi dijepit, dan H di C. Nah, untuk lebih detailnya, saya akan jelaskan di kelas via Zoom. Setelah dapat reaksi peletakan, kita masuk ke gaya-gaya dalam. Jadi, gaya-gaya dalam kita tinjau per bentang. Misalkan kalau yang bentang A sampai S, berarti yang di bentang di S yang ini, dimana kita tinjau itu X, jaraknya dari A sampai X. Jadi tidak full sampai S, cuma sampai X. X ini entah berapa. Ya. Jadi untuk mencari gaya-gaya dalam itu kan kita sigma momen di titik X sama dengan 0. Jadi pusatnya sampai di sini. Jadi gaya yang ada itu kan misalkan dari gaya VA, jaraknya itu sampai sini itu X, searah jarum jam. Kemudian di jarak beban selanjutnya itu QX, jaraknya dari sini sampai sini itu kan beban segitiga sepertiga X. Di bagian siku berlawanan jarum jam itu minus, dan momen di sini berlawanan jarum jam, makanya MX sama dengan 0. Jadi kan VA itu didapat dari reaksi peletakan tadi. Setelah itu untuk VA kan bisa didapat tadi sudah diperoleh dari reaksi peletakan. Lalu untuk nilai Q itu bisa diperoleh dengan perbandingan segitiga, dan maka hingga nanti dapat persamaannya MX itu sekian. Untuk lebih detail nanti aku jelaskan di kelas live via Zoom. Nah, setelah dapat persamaan gaya-gaya dalam untuk bentang X, bisa juga kalau mau dicari juga untuk persamaan lintangnya dan persamaan normalnya bisa. Meskipun yang digunakan nanti ke metode unit loss hanyalah persamaan MX-nya saja. Jadi setelah itu dihitung lagi gaya-gaya dalam untuk bentang selanjutnya, yaitu misalkan SB, bentang CD, lalu bentang DB. Setelah dapat semua persamaan gaya-gaya dalam struktur, ya sebenarnya kalau untuk metode unit load tidak perlu sampai gambar diagram momen geser normalnya. Tapi kalau seandainya memang ingin cari sampai sini juga boleh, bisa. Meskipun yang kita akan butuh cuma persamaan momennya untuk metode unit load. Nah, jadi setelah mendapat persamaan momen dari gaya-gaya dalam struktur, langkah selanjutnya unit load itu yaitu gaya-gaya dalam untuk unit loadnya. Jadi misalkan yang kita mau carikan, misalkan yang pertama itu di defleksi vertikal titik S. Jadi semua beban dihilangkan dan hanya ditambahkan beban 1 ton di titik S. Untuk bebannya terserah, bisa di kiri atau di kanan, khusus untuk defleksi. Bisa menambah beban 1 ton di kiri atau di balok induk atau balok anak. Jadi misalkan kita pasang 1 ton itu di balok induk, berarti berdempetan dengan beban VS.
Kan di balok anak itu tiada beban apapun, sehingga bisa dipastikan nilai VA itu pasti 0 dan VS 0 karena di balok anak tiada beban. Jadi sisa itu nanti reaksi sama lagi hitung reaksi peletakan di balok induk untuk peroleh berapa nilai momen di C, nilai vertikal di C, dan nilai horizontal di jepit C. Dan nanti reaksi peletakan lagi. Setelah reaksi peletakan, hitung lagi gaya-gaya dalam untuk bentang yang sama seperti tadi dari AS, SB, CD, dan DB. Nanti dapat 4 bentang persamaannya bersama gaya dalam yang kita beri notasi MX kecil. Nah, setelah dapat persamaan momen dari keempat bentang, nilai defleksi di titik S itu bisa diperoleh dengan rumus unit load tadi. Jadi unit defleksi itu EI-nya bisa pindahkan jadi kali sini supaya terlalu mengganggu. Kan rumusnya itu sigma integral 0 sampai X MX kali MX dX. Sigma ini menyatakan jumlah semua bentang yang ada. Kan ini ada 4 bentang, nanti semua dijumlahkan. Lalu 0 sampai L itu panjang bentang, MX itu gaya dalam strukturnya, dan MS itu gaya dalam dari unit load. Sisa nanti dikasihkan semua persamaannya dikali, boleh diintegralkan, boleh dimasukkan batas atas batas bawahnya, hingga nanti diperoleh nilai defleksi di titik vertikal di titik S itu bisa dapat berapa defleksinya. Seterusnya dan lebih lengkap dan lebih detailnya akan bahas di live via Zoom. Jadi untuk kalian yang belum mendaftar, silakan daftar di website betexit.com. See you in intermediate class Mekanika Bahan.